Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan sejenak. Di antara kita, banyak yang sudah banting tulang siang malam, bekerja keras tanpa kenal lelah. Namun, anehnya, rezeki si kaneken tak kunjung mencukupi. Gaji selalu habis sebelum akhir bulan. Usaha sudah maksimal, tapi hasilnya tetap minim. Ini bukan karena Anda malas atau kurang kompeten, tapi karena rezeki itu hakikatnya bukan hanya hasil dari kerja fisik semata. Islam tidak hanya menekankan ikhtiar lahiriah, tapi juga mengajarkan pentingnya ikhtiar batin, yaitu memohon kepada Sang Pemilik rezeki. Kerja keras memang penting, tapi kerja keras tanpa restu langit seringkali hanya menghasilkan kelelahan. Dalam surah At-Talaq ayat 2-3, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." Ini bukti bahwa ada jalan rezeki di luar logika kerja manusia. Coba perhatikan, berapa banyak orang yang kerjanya biasa saja, tapi hidupnya berkecukupan dan penuh keberkahan. Sebaliknya, ada pula yang bekerja habis-habisan, tapi tak pernah tenang secara finansial. Kenapa begitu? Karena rezeki itu bukan soal banyaknya usaha, tapi siapa yang memberkahi usaha itu. Allah lah yang memutar roda rezeki, bukan semata-mata kerja keras kita. Maka, jika saat ini engkau merasa sempit rezeki, jangan hanya tambah lembur, tapi tambah pula di zikir dan amal ibadahmu. Jadikan malam-malam kita bukan sekadar untuk tidur, tapi juga tempat memanggil nama Allah, memohon kepodenia dengan hati yang tulus. Karena bisa jadi langit sudah menyiapkan hujan rezeki, tapi kita belum menyediakan wadah untuk menampungnya. Wadah itu adalah hati yang dekat dengan Allah. Ketahuilah, para nabi dan orang-orang saleh terdahulu, meskipun mereka bekerja, namun mereka menggantungkan hasilnya pada Allah, bukan pada keahlian mereka semata. Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada para sahabat untuk tidak hanya bekerja, tapi juga memperbanyak doa, dizikir, dan amalan spiritual. Karena dari situlah datangnya kelapangan hidup. Jangan salah, bukan berarti kita boleh malas bekerja. Islam sangat menjunjung tinggi etos kerja, tapi kerja yang diberkahi adalah kerja yang dibarengi dengan ibadah, dengan doa, dengan rasa tawakal yang kuat. Kerja tanpa dizikir ibarat kapal tanpa arah bergerak, tapi tak sampai ke tujuan. Jadi, marilah kita ubah cara pandang kita tentang rezeki. Bukan hanya sekadar soal kerja keras, tapi juga soal kedekatan hati dengan Allah. Buka pintu langit dengan dizikir, buka pintu bumi dengan usaha. Insya Allah, ketika langit dan bumi bersatu dalam doamu dan kerjamu, rezeki akan datang dengan cara yang tak pernah kau duga sebelumnya. Saudaraku, izinkan saya berbagi kisah yang sangat pribadi, namun syarat hikmah. Ketika ekonomi saya benar-benar jatuh, semua jalan terasa buntu. Usaha mandek, tabungan terkuras, utang menumpuk, dan hati saya penuh kegelisahan. Saat itu, saya merasa seolah hidup tidak lagi memberi harapan. Saya sudah bekerja siang malam, bahkan mencoba berbagai usaha baru, tetapi hasilnya nihil. Hingga saya merasa tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan, kecuali Allah. Dalam keputusasaan itulah, saya teringat nasihat seorang ustadz yang pernah saya dengar. Kalau kamu sudah mentok di dunia, bukalah langit dengan dizikir. Kalimat itu menghujam hati saya. Malam itu juga,
Saya wudhu, lalu duduk tenang di sajadah usai salat Isya. Dengan linangan air mata dan dada yang sesak, saya mulai berzikir dengan harapan bahwa Allah akan mendengar jeritan hati hamba-Nya yang sedang rapuh. Saya mulai rutin mengamalkannya setiap malam. Zikirnya sederhana, tapi saya lakukan dengan sungguh istighfar, salawat, dan menyebut Asmaul Husna, khususnya Ya Wahab, Sang Maha Pemberi. Saya tidak hanya membacanya di mulut, tapi saya hayati maknanya dalam hati. Saya ulang-ulang setiap malam setelah Isya, seolah-olah sedang memanggil kekuatan besar dari langit yang saya yakin sedang menguji saya. Subhanallah, baru 3 malam saya istiqomah mengamalkan di zikir ini. Pertolongan Allah mulai berdatangan tanpa saya duga. Ada kawan lama yang tiba-tiba menghubungi saya untuk mengajak kerjasama. Utang yang saya pikir mustahil lunas dalam waktu dekat, tiba-tiba bisa dibayar karena ada pengembalian dana dari proyek lama. Bahkan ada bonus dari tempat kerja yang awalnya tak pernah saya perhitungkan. Hati saya gemetar. Allah benar-benar Maha mendengar. Saat itulah saya benar-benar yakin dizikir bukan sekadar bacaan, tapi jalan komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya. Ketika dizikir dilakukan dari hati yang tulus, penuh harap, dan rendah diri, maka langit pun akan terbuka untuk menurunkan rahmat dan rezeki. Saya sadar, saya tidak sedang mengubah nasib dengan kekuatan sendiri, tapi saya sedang mengetuk pintu langit agar Allah yang mengubahnya. Kisah ini bukan untuk pamer atau membesar-besarkan sesuatu, tapi sebagai pengingat bahwa selalu ada harapan ketika kita kembali pada Allah. Jika engkau saat ini sedang berada di titik terendah hidupmu, jangan hanya mencari solusi di dunia. Carilah solusi di tempat yang tidak pernah mengecewakan, yaitu di hadapan Allah, melalui dizikir dan munajat. Karena sesungguhnya hanya kepadanya lah semua rezeki bermuara, dan hanya dengan izin-Nya semua pintu kesulitan akan terbuka. Saudaraku, siapa bilang amalan luar biasa itu harus berat dan rumit? Justru dalam Islam banyak sekali amalan ringan yang jika dilakukan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan mampu membuka pintu langit dan menurunkan rezeki yang deras. Salah satunya adalah dizikir rutin setelah salat Isya. Ini bukan amalan yang butuh waktu lama, hanya butuh ketulusan dan konsistensi. Dan yang lebih indah, amalan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, muda atau tua, kaya atau miskin. Amalan ini dimulai dengan istighfar 100 kali. Bacalah Astaghfirullahal Azim dengan hati yang merendah, mengakui dosa dan berharap ampunan, karena istighfar adalah pembuka segala kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat atasmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu." Qur'an Surah Nuh ayat 10-12. Lihatlah betapa istighfar bukan hanya tentang ampunan, tapi juga tentang rezeki yang melimpah. Lanjutkan dengan membaca salawat Jibril sebanyak 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Bersyalawat bukan hanya bentuk cinta kepada Nabi, tapi juga jalan tercepat mengundang keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali." Hadar Muslim. Dan jika Allah sudah bersalawat padamu, yaitu memujimu di langit dan memberi rahmat, maka nikmat apa lagi
yang kau ragukan. Kemudian bacalah Asmaul Husna, Ya Wahab sebanyak 100 kali. Wahab berarti Maha Pemberi Karunia secara cuma-cuma. Sebut nama ini dengan penuh harap, karena Allah mencintai hamba yang memohon dengan menyebut nama-namanya yang indah dan milik Allah, Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Qur'an Surah Al-Araf ayat 180. Denjen menyobet, Ya Wahab, kita sedang mengetuk pintu pemberian Allah tanpa batas. Setelah menyelesaikan dzikir tersebut, tutuplah dengan doa yang mengalir dari hati. Ucapkan, Ya Allah, Engkau Maha Pemberi. Limpahkan rezekimu yang halal dan berkah padaku dari arah yang tak kusangka. Cukupkan aku dan jauhkan dari rasa takut akan kekurangan. Tak perlu doa panjang, yang penting penuh keyakinan dan rasa butuh kepada Allah. Karena doa yang lahir dari hati yang hancur lebih cepat sampai ke ars. Lakukan dzikir ini rutin setiap malam setelah salat Isya. Jangan berhenti meski belum terlihat hasilnya dalam sehari atau 2 hari. Seperti menanam benih, perlu waktu untuk tumbuh. Tetapi yakinlah, selama kita terus menyiramnya dengan keyakinan dan istiqomah, maka buahnya akan datang pada waktunya. Rezeki akan mengalir dari arah yang tak terduga, dan ketenangan hati akan menyelimuti hidupmu. Saudaraku, waktu adalah salah satu rahasia Allah yang penuh keajaiban. Tidak semua waktu memiliki nilai dan keberkahan yang sama. Di antara waktu-waktu yang paling utama untuk berdoa dan berzikir adalah waktu malam, khususnya setelah salat Isya hingga menjelang subuh. Mengapa demikian? Karena malam adalah saat ketika dunia mulai hening, kesibukan mereda, dan jiwa lebih tenang. Dalam keheningan itulah doa yang kita panjatkan lebih jujur, lebih tulus, dan lebih kuat mengetuk pintu langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa malam hari adalah waktu istimewa untuk meraih perhatian Allah. Bahkan langsung dari sisinya, Allah turun bukan secara fisik, tapi dalam arti turunnya rahmat, kasih sayang, dan penerimaan doa. Meski puncak keutamaan berada di sepertiga malam terakhir, dzikir setelah salat Isya bisa menjadi pengantar hati menuju keajaiban malam. Saat orang lain memilih menghabiskan malamnya dengan hiburan, scroll media sosial, atau tidur tanpa ibadah, Anda justru menyibukkan diri dengan menyebut nama Allah. Inilah yang membedakan hamba biasa dengan hamba istimewa. Mereka yang menyucikan malamnya dengan dzikir adalah orang yang mengerti bahwa rezeki besar dimulai dari penghambaan di waktu sepi. Malam juga menjadi waktu ketika bisikan hati paling terdengar oleh Tuhan. Saat suasana tenang dan gelap, ikatan ruhani antara hamba dan Rabb-Nya menjadi lebih kuat. Tidak ada gangguan, tidak ada hiruk-pikuk dunia, hanya ada Anda dan Allah di zikir. Setelah Isya, meskipun ringan dan tidak memerlukan banyak waktu, menjadi bekal spiritual untuk menembus langit dan membuka keberkahan dalam hidup. Selain sebagai waktu yang diberkahi, malam juga menjadi tempat terbaik untuk merenung dan mengoreksi diri. Seringkali kita terlalu sibuk di siang hari
hingga lupa untuk bersyukur, meminta ampun, dan memperbaiki niat. Dengan memulai dizikir setelah Isya, kita seolah-olah sedang berkata kepada Allah, "Ya Rob, aku ingin menutup hariku dengan mengingatmu." Maka tak heran jika dari waktu malam inilah Allah membukakan pintu-pintu rizki yang tak terduga bagi mereka yang ikhlas dan tekun berzikir. Maka jangan sia-siakan waktu malam hanya untuk tidur panjang tanpa nilai ibadah. Gunakan beberapa menit saja setelah Isya untuk berzikir dan memohon kepada Allah. Ingat, tidak perlu amalan yang berat, cukup istiqomah, karena rezeki yang deras bukan hanya datang dari kerja siangmu, tapi juga dari munajat malam yang tak terlihat manusia. Allah melihat dan mendengar setiap zikirmu di keheningan, dan dari situlah rezeki akan datang. Seperti embun pagi yang turun tanpa suara tapi membasahi bumi dengan penuh berkah. Saudaraku, penting untuk kita pahami bersama, dizikir bukanlah mantra sakti, bukan jampi-jampi yang otomatis mengundang rezeki. Begitu dizikir hanya akan membuahkan hasil bila dibarengi dengan kondisi hati dan kehidupan yang bersih. Allah tidak menerima doa dari hati yang keras, dari mulut yang sering berdusta, atau dari tangan yang masih suka berbuat maksiat. Maka, sebelum mengharapkan datangnya rezeki dari dizikir, bersihkan dulu jalannya. Taubatlah sepenuh hati. Taubat yang sungguh-sungguh menjadi syarat pertama agar dizikir kita bernilai di sisi Allah. Taubat bukan sekadar ucapan astaghfirullah, tetapi penyesalan mendalam, disertai tekad kuat untuk tidak mengulang dosa. Allah mencintai hamba yang bertaubat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri." Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Maka siapa yang ingin rezekinya bersih dan lancar, harus terlebih dahulu membersihkan dirinya dari dosa. Selain itu, kita harus meninggalkan apa yang disebut dengan maksiat rezeki. Apa itu maksiat rezeki? Yaitu segala bentuk penghasilan atau usaha yang bersumber dari jalan haram, seperti riba, suap, korupsi, menipu, mencuri, atau mengambil hak orang lain. Bagaimana mungkin kita berharap rezeki halal dan berkah jika masih menikmati hasil dari jalan yang dimurkai Allah? Bahkan, rezeki yang haram bisa menjadi penghalang terkabulnya doa dan dizikir kita. Yang tak kalah penting adalah menjaga salat 5 waktu dengan disiplin. Salat adalah tiang agama dan penghubung langsung antara hamba dan Robnya. Jika tiang ini saja tidak dijaga, bagaimana kita berharap hubungan kita dengan Allah tetap kuat? Dizikir setelah Isya tidak akan berbuah jika salat subuh masih ditinggalkan atau salat zuhur masih ditunda-tunda. Maka kuatkan fondasi dulu, jadikan salat sebagai prioritas utama dalam hidup. Kemudian, jangan lupakan silaturahmi dan ridha orang tua. Dua hal ini memiliki dampak besar dalam kelancaran rezeki seseorang. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentang orang tua, restu mereka adalah restu Allah. Jika hubungan dengan orang tua retak, sulit mengharap langit terbuka, maka mintalah doa mereka. Bahagiakan hati mereka, karena dari sanalah keberkahan akan mengalir. Saudaraku, bila semua syarat ini kita jaga, taubat sungguh-sungguh, meninggalkan penghasilan haram, disiplin sholat, menjaga silaturahmi, dan meraih ridho orang tua, maka dizikir
yang kita lantunkan setiap malam akan menjadi seperti kunci yang membuka pintu-pintu langit. Saat hati sudah bersih, ucapan di zikir menjadi seperti hujan doa yang turun deras, dan rezeki insya Allah akan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Bukan hanya cukup, tapi penuh kebesaudaraku. Semua yang telah saya sampaikan bukanlah teori. Ini adalah pengalaman nyata yang lahir dari titik terdalam keputusasaan, yang kemudian berubah menjadi lautan harapan. Bukan hanya saya, ribuan orang di luar sana telah merasakan perubahan hidup yang luar biasa hanya dengan mengamalkan di zikir ini secara rutin. Mereka datang dari berbagai latar belakang: buruh, pedagang, karyawan, bahkan ibu rumah tangga. Namun, satu yang menyatukan mereka: keyakinan kepada janji Allah. Jangan menunggu sampai semua jalan buntu untuk memulai. Kenapa harus menunggu terdesak baru mencari Allah? Padahal Allah sudah memanggil kita setiap malam, menanti suara tangis kita dalam doa, menunggu hambanya bersimpuh dalam dizikir. Cukup 10 sampai 15 menit saja setelah salat Isya. Tidak perlu bacaan panjang dan rumit. Yang Allah inginkan adalah kehadiran hatimu, bukan panjangnya lafaz. Yang Allah nilai adalah ketulusan niat, bukan kerasnya suara. Amalan ini ringan, tapi dampaknya bisa sangat dahsyat. Jangan remehkan di zikir yang kau baca dengan setetes air mata dan sepenuh kepercayaan, karena bisa jadi itulah saat di mana pintu langit benar-benar terbuka untukmu. Rezeki bisa datang dalam bentuk uang, pekerjaan, peluang usaha, kesehatan, atau bahkan ketenangan hati. Dan ketenangan inilah yang seringkali menjadi bentuk rezeki terbesar yang tak disadari. Allah tidak pernah ingkar janji. Jika Dia berfirman bahwa Dia akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka, maka tugas kita hanya satu: buktikan ketaatan dan sabar menunggu hasilnya. Tidak semua datang seketika, tapi pasti datang tepat waktu. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil dalam 3 hari atau seminggu. Teruskan, karena bisa jadi hari ke-10 adalah saat Allah menurunkan hujan rezeki yang kau nantikan selama ini. Banyak orang mencari jalan cepat untuk kaya, lewat utang, investasi bodong, bahkan pesugihan. Tapi semua itu hanya membawa sengsara jangka panjang. Islam memberi kita jalan kaya yang halal, tenang, dan penuh keberkahan. Di zikir adalah cara untuk mendekat kepada pemilik kekayaan sejati, bukan mengemis pada makhluk. Maka jadikanlah di zikir ini sebagai jalan utama, bukan pilihan terakhir. Saudaraku, mulailah malam ini. Jangan tunda lagi. Buka lembaran baru dengan dizikir dan ucapkan kepada Allah, "Ya Rob, aku datang padamu bukan karena kuatku, tapi karena aku tak mampu tanpamu." Jadikan malam sebagai waktu sakral antara dirimu dan Allah. Dan lihatlah bagaimana hidupmu akan perlahan berubah. Rezekimu akan mengalir deras, jiwamu menjadi tenang, dan keberkahan menyelimuti setiap langkahmu. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.